Ini pertanyaannya Pak Toto ini. Kalau kita bahas Pak, ini bisa jadi judul ini. Iya. Karena setiap nabi itu dari zaman Nabi Adam Pak sampai nanti zaman Nabi Sulaiman, itu manusia tuh berbuat dosa tapi levelnya nggak sampai dosa besar. Ya. Dan tidak sampai mereka itu menyekutukan Allah. Ya. Pada saat kemudian dikirim Nabi Sulaiman, ya, ini karena sudah ada dosa besar yang dilakukan manusia saat itu, makanya Allah kirimkan Nabi Sulaiman. Ya. Dan syariat puasa itu pertama kali turun zaman Nabi Sulaiman. Nah, di sini para nabi dimulai, maksudnya era mereka berdakwah untuk kemudian menghadapi manusia yang sudah mulai melenceng dari urusan agama Allah ini dimulai. Nabi Sulaiman itu pada akhirnya ketika mereka berada pada puncak, mereka merasa tidak bisa menghadapi umatnya, maka mereka berdoa kepada Allah, ya. Nabi Sulaiman dikirimkan banjir. Ya, kalau kita tarik setelah itu lagi, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, ya, itu kan sampai ditantang. Ya. Akhirnya beliau berdoa, Allah turunkan azab, turun. Nabi Soleh, kaumnya Thamud, kaumnya Thamud itu Nabi Soleh, ya, ditantang, berdoa kepada Allah, turun azab. Nabi siapa lagi? Nabi Lut, turun Pak. Nabi Nuh, turun Pak. Yang pertama bukan Nabi Sulaiman, Nabi Nuh. Mohon maaf, jazakallah diingatkan ini, ya. Nabi Nuh, ya, itu kan diturunkan semua. Nabi Lut. Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, makanya kan yang bisa memberi syafaat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau enggak pernah kemudian menggunakan doanya ini untuk meminta Allah menurunkan azab kepada manusia saat itu. Dan Nabi yang kemudian kehadirannya membuat Allah menahan azab, Nabi Muhammad. Nabi Musa minta Allah turunkan, Fir'aun kena. Nabi Muhammad yang doain bukan Nabi Muhammad, tapi yang doain ada namanya Abu Jahal. Dia yang minta, Allahumma in kana hadha min indik fa'amtirna bihijaratin minas sama. Ya Allah, Allahumma. Jadi mereka ini zaman dulu itu percaya kepada Allah, makanya doanya pakai Allahumma. Mereka tuh percaya kepada Allah, disuruh bersumpah, man rabbuk, Rabbi Allah. Yang menciptakan kami ini Allah. Tapi urusan nyembah enggak kepada Allah, begitu. Makanya Abu Jahal tuh doa apa? Allahumma in kana hadza min indik. Ya Allah, kalau yang Muhammad bawa ini, ya, itu dari sisimu, maka turunkan hujan batu dari langit. Ditantang. Allah turunkan enggak? Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di situ. Wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidak akan mereka diadab sementara engkau ada di situ. Jadi Nabi Muhammad kehadirannya tidak membuat suatu kaum itu diazab. Makanya kita enggak dengar zamannya Nabi Muhammad itu turun azab. Dan Nabi Muhammad enggak pernah berdoa agar manusia diturunkan azab. Bahkan beliau kalau lewat ada Madain Soleh namanya, itu dekat Madinah sana. Itu ada tempat Madain Soleh. Itu diyakini disitulah tempat kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud itu diazab. Makanya beliau bilang kalau lewat situ, beliau tuh selalu nutup kepalanya pakai sorban dan jalannya cepat-cepat. Khawatir. Sekarang kalau nggak salah udah jadi tempat wisata. Ya. Apakah boleh kita manusia berdoa agar kemudian diturunkan azab seperti halnya Nabi Musa berdoa? Ya kalau bisa sih jangan, Pak.
siapapun kita doakan kebaikan. Ya. Tahan lisan kita dari doa keburukan, hatta kepada kebaikan. Kecuali doa kita kepada bangsa Yahudi. Sebagaimana Nabi pernah berdoa dalam sebulan penuh beliau berdoa ketika kaum muslimin dibantai oleh di Bir Ma'unah dulu ya, dibantai oleh kaum Bani, ada dua, Ri'il sama Zakwan itu ya, penghafal Quran dibantai. Ya dalam solat beliau doakan, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah mereka. Itu Nabi doa itu ya. Karena terang-terangan mereka kemudian membunuh kaum muslimin ya. Kalau orang yang misalnya dia seperti bangsa, kita doakan semoga Allah hancurkan mereka. Tapi kalau misalnya sesama muslim, saya bermasalah bisnis sama dia, Ustaz, saya dizolimi, oh malamnya ana doain, ya Allah turunkan azab kepada dia, hancurkan ini. Jaga jaga Pak ya. Singkat saja Pak Toto ya. Wallahu alam bissawab. Allahu alam.